Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang silsilah keluarga besar. Di sini Bu Guru sudah menggambar sebagian dari silsilah, yaitu kakek Doni dan nenek Fatima. Ini memiliki dua anak. Yang pertama Tony, yang kedua Roni. Kemudian Tony ini sebagai anak pertama sudah menikah dan memiliki istri yang namanya Rina ya. Pasangan ini memiliki anak bernama Udin. Kemudian Roni sebagai anak kedua juga sudah menikah ya, dan memiliki anak. Nah, Ibu gambar ini ya. Memiliki anak bernama Ani. Nah, sampai sini Ibu akan meneruskan lagi. Nah, yang kita soroti di sini adalah Ani ya. Di sini Ani. Kita akan menyoroti keluarga besar dari Ani. Jadi yang lainnya sementara diabaikan dulu. Nah, kemudian Ibu akan menggambar juga keluarga dari ibunya Ani ya. Sini. Ya. Nah, di sini Ani juga memiliki kakek nenek dari keluarga ibunya atau bundanya ya. Jadi Ibu Anita ini memiliki ayah dan ibu juga. Nah, Ani biasanya menyebutnya dengan kakek Edo dan nenek Lani. Nah, ini ya. Kemudian ibunya Ani ini, Ibu Anita ini juga memiliki saudara anak-anak. Saudaranya ada dua. Yang pertama, yang saudaranya pertama itu Lucy ya, adiknya, adik perempuan. Kemudian saudara yang terakhir ini adalah siapa ya namanya ya? Misalkan saja Anwar ya, jadi saudara laki-laki ini. Nah, di sini Lucy itu sudah memiliki pasangan juga, namanya Pak Irman ya. Pak Irman ini dengan Ibu Lucy memiliki anaknya satu bernama Isti. Nah, sudah. Ini adalah silsilah keluarga besar. Silsilah keluarga besarnya Ani ya. Jadi silsilah keluarga besarnya yang kita fokuskan di sini adalah Ani. Nah, pertama Ani ini memiliki ayah bernama Ayah Roni dan ibu bernama Ibu Anita ya. Ani di sini itu merupakan anak pertama dan satu-satunya, berarti dia anak tunggal ya. Anak tunggal di keluarganya, belum memiliki adik, belum memiliki saudara. Nah, Ani ini memiliki kakek dan nenek ya, kakek dan nenek dua pasang. Dua pasang itu satu pasangnya terdiri dari dua. Jadi dua pasang berarti empat orang ya. Jadi Ani ini memiliki kakek nenek dari ayahnya Roni ini, yaitu kakek Doni dan nenek Fatima. Ani memanggilnya kakek dan nenek ya, karena posisinya dia di sini adalah sebagai cucu. Jadi kalau kakek dan nenek Doni,
kakek Doni dan nenek Fatima ini memanggil Ani dengan sebutan apa? Cucu ya, karena dia sudah cucunya. Bahasa Jawanya putu ya. Wayah kalau bahasa Kromone, Jawa Kromo. Nah, kemudian dia juga memiliki kakek dan nenek dari keluarga ibunya, yaitu kakek Edo dan nenek Lani. Kakek dan nenek ini dari ibunya, kakek Edo dan nenek Lani, menyebut Ani juga sebagai cucu. Ya. Selanjutnya, Ani ini memiliki paman, ya. Ani memiliki paman. Paman itu siapa sih, Bu? Paman itu adalah saudara laki-lakinya dari ayah atau ibu. Ya, kalau bahasa Jawa itu bisa Pak D, bisa Pak Le, tergantung lebih tua atau lebih muda dari ayah atau ibumu, ya. Nah, di sini Ani memiliki 2 paman ya. Paman yang pertama yaitu Paman Tony ini ya, Paman Tony ini. Paman Tony ini merupakan saudara laki-laki dari ayahnya, ayah Roni. Saudara laki-lakinya, Ani memanggilnya paman. Berarti kalau Tony memanggil Ani apa? Keponakan ya. Nah, keponakan perempuan. Nah, kemudian Ani ini selain memiliki paman Tony, dia juga memiliki paman Anwar di sini ya. Dari keluarga ibunya, karena saudara laki-laki dari ibunya. Nah, kalau dalam bahasa Jawa, Ani ini menyebutnya Tony Pak D ya. Ani menyebut Tony Pak D karena Tony ini posisinya adalah kakaknya ayahnya. Ya, Tony ini sebagai anak pertama, sedangkan Roni ini sebagai anak kedua dari kakek Doni dan nenek Fatima. Dia posisinya di anak nomor 2. Ini nomor 1, ini nomor 2. Ya. Kemudian Ani ini juga memiliki bibi. Ya. Bibi itu saudara perempuan dari ayah maupun dari ibu. Kalau bibi dari ayah itu adalah istrinya pamannya tadi ya. Istrinya pamannya juga disebut bibi ya. Kalau di bahasa Jawa itu juga nggak ada istilah untuk bibi menantu ya. Ini kan posisinya bukan anak kandungnya dari kakek Doni dan nenek Fatima, tapi istri dari anak pertama Tony. Jadi kalau dia menikah, ini posisinya di keluarganya Rina ini sebagai anak menantu ya, anak menantu. Jadi Ibu Rina ini memiliki orang tua mertua yaitu kakek Doni dan nenek Fatima. Tapi Ani tetap menyebutnya Rina ini sebagai bibi ya, karena istri dari saudara laki-laki ayahnya. Sedangkan ayahnya ini disebutnya paman. Paman dan bibi, pasangannya paman ya bibi ya. Kemudian Ani memiliki bibi juga dari keluarga ibunya, yaitu ini Lucy. Ya, Lucy ini adalah saudara perempuannya Ibu Anita. Lebih tepatnya adik perempuan ya. Kalau dalam bahasa Jawa, Ani ini menyebutnya Lucy sebagai bule. Ibu cilik ya, ibu yang lebih muda dari Anita, karena Anita di sini sebagai anak pertama, Lucy sebagai anak kedua, dan Anwar sebagai anak ketiga. Ya. Nah, sekarang Ani kalau memanggil Irman ini adalah suami dari bibinya, bibi Lucy ini sebutannya dengan apa? Paman ya. Paman, tapi biasanya kalau bahasa gaulnya itu om, tante kayak gitu ya. Nah, sedangkan Ani ini memiliki
saudara sepupu. Saudara sepupu ya, ingat saudara sepupu adalah saudara dari hasil anak-anak dari saudaranya ayah atau saudaranya ibu ya. Di sini dia memiliki sepupu bernama Udin dari anaknya Paman Doni dan Bibi Rina, dan Ani ini memiliki sepupu dari keluarga ibunya, yaitu Isti dari Paman Irman dan Bibi Lucy ya. Nah, Udin kalau memanggil Ani ini bagaimana? Udin kalau memanggil Ani, karena Udin posisinya adalah sebagai cucu pertama dan Ani sebagai cucu kedua. Udin ini kalau memanggil Ani adik ya, adik. Ani memanggil Udin juga kakak. Tapi istilahnya ini pada saudara sepupu itu biasanya di bahasa Indonesia itu ya manggilnya Ani memanggil Udin saudara sepupu ya, dengan sebutan kakak. Tapi biasanya kakak dan adik itu digunakan untuk panggilan saudara kandung. Contohnya, kamu memiliki kakak, manggilnya ya kakak. Kakak siapa? Kamu memiliki adik, manggilnya adik siapa? Di sini ini sebagai saudara sepupu. Nah, ini adalah keluarga besarnya Ani. Yang kita soroti adalah Ani ya. Nah, anak-anak bisa tidak membuat silsilah keluarga seperti Bu Sonta ini? Bisa ya. Jadi nanti tidak usah terlalu panjang keluarga besarnya, cukup dari ayah dan ibu saja, tidak perlu sampai ke misalkan saudara jauh seperti itu, tidak perlu. Jadi cukup keluarga besar yang satu kakek nenek ya, satu kakek nenek. Gitu, tugasnya hari ini adalah membuat silsilah keluarga besarmu. Kamu posisinya di mana? Kalau di sini ibu kan membuatnya posisinya yang dibuat keluarga besar adalah keluarga besarnya Ani. Jadi keluarga besarnya Ani ini semuanya. Ada kakek nenek, ada paman bibi, ada ayah ibu ya. Kebetulan di sini tidak memiliki adik Ani. Nanti kalau kamu memiliki adik berarti di sini ditambah ya. Adik di sini. Posisinya biasanya kalau anak pertama itu di sebelah kiri. Kemudian ke kanan itu adiknya, ke kanan lagi adiknya lagi ya. Seperti itu. Nah, kira-kira bisa membuat seperti itu ya. Jadi nanti anak-anak membuat silsilah keluarga besarnya sendiri ya. Biasanya keluarga besar itu memiliki nama ya. Memiliki nama atau sebutan. Kalau misalkan kakeknya keluarga besar kakek Sastromi Harjo, misalkan seperti itu, ada namanya ya, nama silsilah keluarga. Misalkan dari keluarga besar nenek Bani apa gitu, biasanya seperti itu. Tapi tidak perlu disebutkan nama keluarganya, cukup keluarga besarnya siapa yang mau dibuat silsilah keluarganya siapa. Kalau kamu namanya misalkan siapa Lucy, berarti keluarga besar Lucy, seperti itu. Terima kasih anak-anak, cukup pelajaran silsilah keluarga hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.